Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Frans Andilemba Tadanugi, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Parepare, akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021 pada jam 10 pagi sampai jam 11.20 dengan tema materi sistem persamaan linear dua variabel metode eliminasi di kelas 8 SMP. Saya mengambil lokasi praktek di SMP Negeri 3 Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Mohon masukannya untuk perbaikan pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pak Guru merasa senang bisa bertemu dengan kalian pada hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas, mari kita menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan. Oke, bagus suhunya. Dari tempat gerak. Kepada Pak Guru, beri salam. Selamat pagi. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Ya, Pak Guru senang kalian masih dalam keadaan yang baik dan kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tetap menjaga kita walaupun dalam situasi pandemi di saat ini. Baik anak-anak, saat ini Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Yang hadir pada saat ini adalah Jesa, Andrini, Chelsea, Hadir. Aurel. Hadir. Ya, jadi ada 4 orang kalian yang boleh hadir pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Dan berdoa pada hari ini akan dipimpin oleh yang paling cepat hadir tadi. Karena itu, saya mohon kesediaan untuk Andrini untuk membawakan kita dalam doa. Silakan. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kemarin hari apa anak-anak? Kemerdekaan. Baiklah, karena masih suasana hari kemerdekaan, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Sebelumnya, Pak Guru ingin mengingatkan kalian tentang pembelajaran pada minggu kemarin, yaitu operasi hitung aljabar.
Ada yang masih ingat apa saja yang terdapat nomor jawab? Apa saja yang kalian pelajari tentang operasi tengah jawab? Konstanta, koefisien, variabel. Oke, baik. Jadi ada konstanta, dia berupa angka. Kemudian variabel berupa pengganti atau huruf. Dan koefisien berupa angka di samping huruf. Ya. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata eliminasi? Ya. Kapan kalian mendengar kata itu? Waktu apa? Misalnya audisi ya? Ya, audisi Indonesian Idol. Mari kita lihat. Ada 3 big three, yaitu Rima, Mark, dan juga Amni. Yang mana kira-kira yang Mereka tergolong? sejauh ini telah menunjukkan kualitas terbaik mereka di setiap penampilannya. Dan juga para juri sudah memuji mereka semua. Ladies and gentlemen, please give a round of applause. Congratulations untuk Rima! Ya. Ternyata dua orang temannya yang tereliminasi dan Selamat satu orang yang Rima! masuk. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan produktif dengan baik. Yang kedua apa? Membuat kesamaan yang variabel sebagai model Ketiga dari situasi yang diberikan dengan cepat. Yang ketiga, menentukan berdasarkan sistem kesamaan dengan dua variabel dengan metode eliminasi dengan cepat. yang keempat, menyelesaikan masalah Kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dengan cepat. Oke. Jadi, anak-anak, pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan kalian. Untuk sikap ada 3 yang akan Pak Guru nilai, yaitu bagaimana kalian berdisiplin, bagaimana kerja sama kalian, dan bagaimana produktivitas kalian selama dalam kelompok. Jadi cara belajar kita yang pertama, kita akan belajar secara berkelompok. Sebentar Pak Guru akan bahagi kelompoknya. Oke. Anak-anak, mari kita perhatikan untuk masalah 1 berikut ini. Silakan kalian lihat di slide. Coba kalian baca. Tidak baik bagi data pembeli untuk membeli pena dan buku tulis. Tidak membeli 2 buah pena dan 2 buah buku tulis seharga Rp17.500. Boleh membeli 1 buah pena dan 2 buah buku seharga Rp10.900. Kemudian datanglah Kemudian datanglah Olga juga akan membeli buku tulis di tempat yang sama. Dan akan membeli pena dan buku tulis sebanyak 10 buah. Menurut KD, Olga tidak cukup untuk membeli pena dan buku tulis sebanyak 10 buah. Sedangkan menurut Baik, tergantung jumlah pena atau buku tulis yang akan dibeli Olga. Siapa yang berkata benar? Berikan alasan. Jadi anak-anak, dari masalah 1 ini, kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Apa kira-kira 1 buah pena dan 1 buah buku? Oke.
harga satu buah pena dan satu buah buku. Jadi dari diketahui harga total ya. Manakah yang mahal pena dan buku? Ya. Manakah yang lebih mahal, pena atau buku? Pada soal ini tidak tampak ya. Tapi sebentar dengan mengerjakan LKPD, kalian akan menemukan jawaban-jawaban tadi dan kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada pada masalah satu ini. Siapa yang mengatakan benar? Kita akan mengerjakan masalah ini secara berkelompok. Pak Guru sudah bagi kelompoknya. Anak-anak kita akan belajar secara kelompok. Kelompok 1 Jess dan Rini, kelompok 2 Chelsea dan Aura. Silakan dekatkan meja kalian untuk membentuk kelompok. Nah, kalian akan mengerjakan masalah tadi secara berkelompok. Kalian dapat menggunakan LKPD dan juga bahan ajar yang saya sudah bagikan, buku paket, dan juga kalian bisa mencari di internet. Untuk kelompok 1, kalian bisa ke internet sebelah kiri saya, dan kelompok 2, kalian silakan ke sebelah kanan saya. Mana? Pertama, kita kalikan dengan juga dengan sekolah. Oke, untuk mencari nilai X Bagaimana? Dua kali perhatikan ya, kalau hasilnya negatif dan negatif, maka ini dikalikan dengan negatif sehingga hasilnya positif ya. 12 dikalikan dengan negatif sehingga hasilnya positif. Dari mana dapat 2 ini? Di sini dapat dari 14 bahagi 7 dapat 2. Dari X, maka yang kedua kalian mengeliminasi Y. Untuk eliminasi Y, kalian samakan. Misalnya di sini 3Y, di sini 2Y. KPK dari 2 dan 3 berapa? 6 ya? 6. 2 kali 3, 6. Untuk mendapatkan 6, di sini dikali 2. Di sini dikali 3. Berarti kalikan semuanya dengan 2.
Berarti 2x kali 2 berapa tadi? 2 kali 2 4x Lalu kita kurangi sama kurangi karena kali 2 betul ya sudah. jadi 2 3y kali 2 6 jadi ini berapa sih? 6. Ya anak-anak, apakah kalian sudah menyelesaikan masalah pertama pada LKPD? Sudah. Silakan kalian lanjut pada masalah kedua. Silakan lihat di LKPD kalian dan bisa juga kalian lihat di slide. Semua perhatikan di slide. Silakan dibacakan yang kedua, masalah yang kedua. Di sebuah parkir terdapat 13 kendaraan yang terdiri dari motor, dan mobil. Jumlah seluruh roda kendaraan di tempat parkir tersebut adalah 38 buah. Jika kali parkir untuk motor 3.000 dan mobil 3.000, berapakah total uang yang dibayar untuk parkir tersebut? Oke, di sini ada data pertama. Apa data pertama? Berapa kendaraan? 13 kendaraan. 13 kendaraan. Kendaraan ini terdiri dari apa saja? Motor dan mobil. Motor dan mobil. Motor berapa rodanya? 2. Mobil berapa rodanya? 4. Jadi tidak terhitung roda cadangan ya, Iya. roda yang terpasang. Nah, jadi untuk menjawab ini, silakan kalian lihat LKPD, kalian buat dulu model matematikanya, kalian gunakan metode eliminasi untuk menghilangkan X dan Y. Tentukan dulu yang mana yang menjadi X dan tentukan dulu yang mana menjadi Y. Caranya sama seperti cara yang pertama tadi. Silakan. Kalikan satu. Jadi 1 kali X lalu berarti 1 kali 2 yang stop tambah berapa? 2 Y tambah 13 kali 2. Ini dulu, Pak. Anak-anak, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di papan tulis. Jadi untuk nomor yang pertama, nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 silakan menanggapi. Untuk LKPD masalah 2 akan dikerjakan oleh kelompok 2 dan kelompok 1 silakan menanggapi. Silakan maju kelompok 1 untuk mengerjakan hasil pekerjaan kalian di papan tulis.
Kelompok 1 sementara menulis, dan kelompok 2 silakan kalian perhatikan. Kelompok 1 silakan presentasikan apa yang sudah kalian tuliskan di papan tulis kepada kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan. Yang pertama apa? Kami telah mempresentasikan 2x sama 3y sama dengan pena dan buku tulis. Maka yang kami dapat adalah y sama dengan 4.500 dan 1x sama dengan 3.000. Maka harga satu buah buku tulis 4.500 dan harga satu buah pena sama dengan 3.000. Bagaimana kelompok 2? Hasil pekerjaan kalian? Sama. Oke. Sama dengan kelompok 1. Mengapa guru menambahkan ya? Kalau seandainya di sini 1x atau 1y, tidak perlu ditulis satunya. Cukup hanya x saja. Kenapa? Sebab 1 kali x sama dengan x. Jadi dihapus saja angka 1 ini. Hapus saja angka 1 ini. Jadi cukup dituliskan x saja. Jadi langkah yang pertama adalah memisalkan dulu yang mana x dan yang mana y. Kemudian membuat model matematikanya. Setelah itu mengeliminasi. Kalau mengeliminasi untuk mencari y, maka x harus disamakan, dan untuk mencari y, untuk mencari x, y-nya disamakan. Nah, lanjut ke pertanyaan yang pertama tadi. Pendapat siapa yang benar? KD atau balik? Apa jawaban kalian? Oke. Alasannya? Karena uangnya tidak cukup. Uangnya tidak cukup ya. Jadi kalau ketika kamu sudah hitung jumlah buku dan pena harus 10. Kalau 1 buku dan 9 pena pun tidak cukup ya. Atau 9 pena 1 buku tidak cukup. Bahkan kalian sudah hitung tadi tidak ada yang cukup. Kecuali dia cukup kalau apa? 30.000 cukup kalau apa? Hanya pena semua. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan. Buat dulu yang mana yang x, yang mana yang y. Di sini ya.
Silakan kelompok 2 untuk menjelaskan apa yang sudah kalian tuliskan. Kelompok 1 silakan perhatikan. X sama dengan motor, Y sama dengan mobil. Berapa kalian dapat motor? Mobilnya berapa? Mobil 6, Mobil 6, motor. mobil 7. Oke, biaya parkirnya bagaimana? Parkirnya 32. Oke. Kelompok 1, bagaimana hasil pekerjaan kalian? Adakah yang ingin kalian tanyakan? Oke. Silakan duduk, berikan tepuk tangan. Anak-anak, tadi pada awal pembelajaran ada hal yang kalian tanyakan, yaitu bagaimana menghitung nilai satuannya ya. Jadi cara menghitung nilai satuannya adalah yang pertama dengan memodelkan lebih dahulu. Kemudian setelah memodelkan, kalian mengeliminasi salah satunya dan akan didapat hasilnya. Oke. Sekarang kita akan mengukur kemampuan kalian dalam tes. Silakan kalian kerjakan tes yang akan kamu berikan. Silakan kalian kerjakan tes individu, kalian kerjakan secara mandiri. Pak Guru berikan kesempatan 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Sudah selesai ya, Guru kumpulkan. Anak-anak, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa? Sistem persamaan dengan dua variabel dapat dieliminasi. Oke. Bagaimana cara untuk mengerjakannya?
Ya. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa? Tentang sistem persamaan binario 2 variabel dan eliminasi. Oke, bagus. Bagaimana cara untuk mengerjakan langkah-langkah tersebut? Langkah apa yang pertama? Marilah kita tuliskan jawaban. Mengumpulkan informasi. Yang kedua, Membuat sistem persamaan. membuat sistem persamaan. Yang ketiga, Menyelesaikan masalah. menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama kalian mengumpulkan informasi. Yang kedua kalian apa? Membuat Sistem persamaan. sistem persamaan. Yang ketiga Menyelesaikan masalah. baru bisa diselesaikan. Seperti halnya tadi, kalian kumpulkan informasi apa yang terdapat dalam soal, kalian buat pemodelan matematikanya, baru bisa kalian selesaikan. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak, apa yang kalian rasakan pada hari ini? Apa manfaat dari belajar? Baiklah anak-anak, dari tiga langkah tadi, langkah mana yang masih kesulitan kalian atau yang masih membuat kalian bingung? Langkah pertama, langkah kedua, atau langkah yang ketiga? Langkah yang kedua ya. Apa langkah kedua tadi? Membuat sistem persamaan. Ya, membuat sistem persamaan. Supaya kalian tidak kesulitan dalam membuat sistem persamaan, setelah kalian misalkan, kalian perhatikan baik-baik dari soal yang ada. Yang mana yang kalian misalkan sebagai X dan yang mana kalian misalkan sebagai Y. Kemudian yang kedua, kalian lihat yang mana yang akan kalian eliminasi. Kalau yang akan kalian eliminasi itu X, maka X ini harus disamakan. Bagaimana cara menyamakannya? Dengan mencari KPK. Misalnya di sini X-nya 2, di sini X-nya 1. Jadi samakan dulu koefisiennya. Demikian juga dengan Y. Kalau kalian akan mencari nilai X, Y yang kalian samakan dengan mencari KPK-nya. Jelas anak-anak? Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Pak Guru memberikan tugas, silakan kalian baca buku tentang SPLDT, metode substitusi. Hari ini eliminasi. Pertemuan berikut kita akan belajar tentang metode substitusi. Anak-anak, kita akan menutup kegiatan kita dengan doa tutup. Karena tadi doa buka dibawakan oleh yang lebih dulu datang, doa tutup dibawakan yang terakhir datang. Yang terakhir datang dari Chelsea ya. Silakan maju Chelsea untuk bawakan doa tutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang, Tuhan bersertakan juga, agar kita dirimanya dengan selamat. Ini doa kami dan sesuai amin. Anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ketua kelas, silakan disiapkan. Dari depan gerak. Para Pak Guru, beri salam. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang. Silakan kembali ke rumah kalian masing-masing.